Sebentar, ini konteksnya apa? Tadi Podcast ini tadi. sorry guys, belarah kawal mobil Busuk. Nah, tadi HP ganjel lawang. Ini selalu loh, kita ini nggak fokus loh. bisa iya soalnya seringan gitu ya kita buat Kan kita ini orang yang critical thinking, melihat posisi yang enggak, soalnya saya tuh serius bisa, santai juga bisa kan sersan mas, Nah, sersan tetuler. Kalau Pak Prabowo membutuhkan atau Pak ya. Prabowo kalau butuh kapten tetuler atau Iya. sersan tetuler hubungi. siap untuk pertanding. Wah, Tapi saya kemarin mas jujur mas, kalau yang apa di nilai 11 sama berapa itu Iya. itu saya letuk gimana ya, soalnya kakek saya juga tentara warga polisi Iya. maksudnya Ini dalam konteks orang awam, kita ini Iya. bukan siapa-siapa, kita Kita hanya warga sih- negara yang peduli dengan pemerintahan dan kami memberikan pendapat subjektif pribadi, Iya. tidak menyinggung orang lain, dan kami hanya sharing tentang gagasannya, bukan orangnya. bukan orangnya gagasannya, cuman Gagasannya. kalau kasih nilai itu boyo lihat-lihat kalau Iya. sudah tentara itu di garis terdepan dulu Iya. dikirim Tentara Paling- itu pahlawan loh Pak. Iya kan, Pahlawan. benar-benar literally Iya. darah dan daging dan nyawa Benar. untuk negara Pak. nyawa dan darah untuk negara, gajinya itu cilik ya. Iya kan? Kalau dilihat berapa sih mas LP-nya itu kalau dibanding pegawai LP itu swasta? apa sebenarnya? LP itu apa? Lauk Lauk. pauknya itu berapa sih mas? Belum lagi istrinya apa? Kalau tinggal di barak di mes kan ya mentok ya guru loh mas, atau perawat. Iya. Tetapi Itu pun dia kalau pegawai negeri lah, sukuan. prestasinya tentara Indonesia luar biasa. Oh iya. Snipersnya luar biasa, top se-Asia kan kalau Iya, nggak salah. iya. Dan angkatan kita itu terbesar nomor 13 seluruh dunia. Iya benar. Kalau itu nggak pakai investasi, ya kan, nggak beli Sukhoi, nggak beli pesawat-pesawat apa Boeing, Iya. itu Hercules, super Hercules. Benar. Ya kita nggak jadi yang besar. Kalau sekonyong-konyong koder, Iya. sekonyong-konyong ada negara Dapat yang nilai. usil dengan kita, kayak kita garis negara kita dilanggar orang, nggak ada kita. Indonesia mungkin cemen tentaranya, ya kita diinjak dong. Gitu Bener. loh. Apalagi terus menggunakan alat nggak bisa ya kan ya. Iya. Nah, berarti kita selama ini kalau bisa menggunakan alat kan berarti kan ada alat canggih di dalam. Ini loh, ini yang perlu diluruskan mas. Iya, benar. Negara-negara maju kayak China, Amerika itu alatnya udah maju. Yang tahu cara mengoperasikannya orang sih. Orang sini. Nah, tapi kita memakai tenaga kerja asing untuk mempelajari sumber daya manusia kita. Betul. Bukan semata-mata oh ini orang Cina, orang Amerika kita pakai dan kita mempekerjakan, enggak. Ini apa? Transfer of knowledge. Transfer of knowledge. Ya. Bukan untuk pekerja asing dipekerjakan daripada negara kita, enggak gitu Enggak. sudut pandangnya. Soalnya kita mampu nggak sih? Contohnya saya ya, ada beberapa alat mas. Itu yang harus dipegang apa ya? Harus ada pendampingan kayak coachnya itu. Tuh. Nah. Supervisor, Atasnya lagi mas, coachnya namanya coach, team leader. Ada team lead, supervisor, ada coach. Oh, coachnya. Itu harus ada pendampingan, soalnya alat ini lu harus detail gitu, nah kayak gitu artinya kalau tentara kita dikasih nilai segitu ya mohon maaf ya, ketika dia sekolah di sini ambillah di Texas lah ya, kan ada Yasing itu di mana itu mereka dapat ranking ya kemarin mayor siapa itu yang sekarang awal itu rankingnya lumayan bagus loh dia. Tentara kita sangat berprestasi Pak. Prestasi, Jangan iya. melihat dari karena tidak suka dengan satu orang jadinya kita Harus, iya. semua institusi kesalahannya dia, enggak juga. Banyak kok prestasi kita, sniper kita itu ya memecahkan rekor-rekor dunia loh. Bener, yang zamannya Pak Jenderal Dudung itu kan di share kan, yang Kopassus kita salah satu yang Kopassus kita. disegani, yang ditakuti. Operasi senyap, Iya, keren ini loh. soalnya menggunakan alat sendiri itu kan juga butuh latihan, butuh kecanggihan Sniper itu nggak cuma syukur bedil, tapi arah anginnya dan itu lengkungan pelurunya. matematikanya main semua itu mereka itu. Bukan orang yang sewa ya, bukan orang yang tidak pintar, tidak ranking itu. Soalnya Menurut saya memang tidak pintar Pak, tapi jenius. jenis ya. Genius. Karena orang pintar nggak cukup untuk bisa seperti itu. Iya. Orang jenius. Bener. Tepuk tangan.
tentara Indonesia. Dua Betawi. Oke. Sekarang kembali ke laptop. Nah, tadi mas mobil musuh. Jujur guys, nah, kalau kita kita selingin gitu guys, penonton kita bosen loh mas. Bosen. Lihat wajah-wajah saya. Wajah-wajah saya sudah Lihat. wis di atas 30. Ya, oke, apa bogal ya. Kena otak loh. Kalau Anda makan bakso panas pakai es di Ya, Indonesia, retaknya lama guys. Oh iya. Tapi Anda minum kopi 15 kali di Amerika dan keluar salju minus 43, besok sudah kretek kayak saya. Itu gara-gara ego mas saya. Malah kopi anget. Betul. Padahal nggak panas ya. Anget itu. Anget mas. Nggak panas. Enggak, terus istri saya bilang, kok retakan Coklat itu. iya, retak langsung. Ini ngeri, makanya besok tak tambah. Mungkin itu yang terjadi sama sini kalau anak saya. Jadi dia krumpil. Karena dia dulu suka minum susu dari Dot. Oke. Jadi ada gulanya. Oke. Ya. Gigi depannya retak. Sama Akhirnya gigi depan. krumpil. Akhirnya dicabut. Jadi mungkin karena dingin juga dia suka minum yang hangat dan gulanya kan numpuk. Coba jangan anget-anget sih mas. Intinya adalah jangan karena dingin terus kita minum. Atau gini, atau anget tapi berdiam diri di rumah 1 jam gitu aja. Iya, disesuaikan dengan suhu ruangan. Iya. Dulu kemarin juga gitu guys, saya belanja aqua, apa sih namanya, air, tak taruh di mobil, malah tak taruh berapa jam. Beku. Ya iyalah. Nunggu 2 hari baru di rumah Cair. Kita di sini minus 43. minus 45, hampir minus 45 real feel-nya. Jadi hampir sama dengan kutub utara nggak sih? Ya memang dekat, tinggal naik pesawat bro. Ya tapi intinya di sini minusnya minus dan lebih dingin di sini daripada di Kanada. Karena anginnya ke bawah. Jadi kena angin muson apa namanya ke sini. Jadi yang liputannya mahasiswa tentang kuburan salju itu ya that's true. Gitu. sama off-road itu. Setiap pagi saya harus nyekropi istri saya bangun di jam 6. Iya mobil bersihin. Iya gitu. Ya, Ini dingin memang keras hidup di sini. Yang keras itu dengan kalau nggak tough nggak bisa survive lah. aduh kalau nggak wis jangan hidup di sini guys, hidup yang ada efek ke sana. Topiknya apa nanti? Oh ya, sorry mas. Jadi back to laptop guys ya. Jadi untuk yang mobil tadi usahakan mas dicoba 1 jam. Sesuka apapun dengan mobil itu coba dulu. Apalagi mobil second. Kalau mobil baru mungkin nggak boleh ya 1 jam. Mobil second coba dulu. Dan mereka nggak keberatan untuk dicoba 1 jam. Bahasa Inggrisnya mobil second itu used car. Used car. Sama yang second hand. Used car. Saya juga mau. Terus jangan beli yang di atas 20.000 lah, jangan. Karena mahal. Karena sampai bisa beli berarti anak musuh gitu. Iya. Gak usah dapat beasiswa. Nggak usah. Kalau kami kan ceritanya nggak sampai ada kan beasiswa apa yang itu? Iya bunda. Dokter Marsan tak cerita nih ada beasiswa kan Dokter Marsan kan mulai nol kan dia dapat beasiswa terus. Dia dapat pintar ya. Ya memang cerdas. Kan minumnya telangin. Kenapa? Aku pintar minum telangin. Jangan pas itu belum sponsor kita. Gak apa-apa lah. Itu kita mengundang. Iya. Nanti Kopiko dari Surabaya, Kopiko kita sebut nanti produk Kopiko lah. Kopiko ya. Ya tol angin monggo tol angin. Konteksnya Mas tadi. Mas tadi itu tak ceritanya. Dapat beasiswa terus. Serius. Saya sendiri aja dia kan bilangnya kan susah kayak cari beasiswa di Kulit, di Fulbright, di kampus PDP. Ada dong beasiswa ayah bunda. Tertawa. Dia pasti tidak tahu karena dia tidak pernah dapatkan ayah bunda. Iya, ayah bunda itu tak terangkan ayah bunda itu beasiswa yang dari orang tua. Dad and mom ya. Jadi itu anaknya orang kaya. Iya. Ya iya. Banyak juga teman-teman kita orang kaya. Tapi benar. Anaknya orang kaya ngabisin uangnya anak orang tuanya buat kuliah, saya setuju. Daripada kemarin yang dibuat kayak si nabrak-nabrak orang, mukulin orang itu. Siapa tuh? Yang di berita viral itu loh mas, yang tidak perlu kita sebut. Di Surabaya? Bukan yang di Jakarta itu. Sampai mukulin anaknya orang yang sampai ya. Saking kayanya, saking mampu. Yang akhirnya bapaknya kena juga. Bapaknya kena itu. Itu kan anaknya orang kaya yang tidak bisa memanfaatkan kekayaan orang tuanya kan. Saya lihat gini Pak, jadi karena circle kita ini circle orang biasa ya. Jadi yang nonton circle Ismin. Ternyata ada circle yang anak-anak pejabat. Dan saya lihat podcast yang anak pejabat itu dia mengakui bahwa backingan dia kuat.
dan dengan karena begonya kuat dia shock gitu. Dan itu memang true story. Indonesia ini tetap ada kelas-kelas meskipun tidak kelihatan. Gitu. Aslinya Kelas maksudnya kelas sosial ya, betul saya bukan kelas biologi dan kelas fisika maksudnya. Tapi jujur memang begitu memang fenomenanya. Gimana ya? Tapi ya didoakan aja lah yang terbaik. Saya juga nggak bisa. Soalnya saya dulu waktu muda juga kayak itu mas. Cuma saya dulu tidak backing sih, enggak bukan. Tapi memang apa? Karena jabatan orang tua aja saya. Ya, circle-nya beda pak, kumpulannya beda. Dulu saya mas kalau naik motor itu tidak pakai helm mas. Tidak pakai helm. Naik motor ya pakai motor, nggak pakai helm, ngapain helm? Loh, maksudnya kan naik motor helm. Memakai helm. Tidak pakai mas. Tidak ada polisi yang hilang. Polisi cuma noleh. Karena ada nyetirnya di jalan gang, di komplek Anda. Di jalan raya mas. Sama 2 teman saya tidak pakai. Saya tanggung jawab. Oh gitu. Pada suatu hari ketangkaplah sama si yang pangkatnya apa sih yang kayak besar gitu. Letnan. Iya, ya. Itu sama itu ternyata satu angkatan dengan bukan satu angkatan sih ya. Dia kenal lah satu grup. Kalau bawah kan tidak berani negur. Itu guys takkan dapat apa mulu ya. Saya langsung mikir guys. Dikasih tahu betul. Dikasih tahu. Iya, dikasih tahu betul. Cuma dikasih tahu tidak ditilang, dikasih tahu. Marah-marah. Bapak Anda memarahi Anda? Marahi saya. Karena saya salah. Jadi selama ini orang tua saya kan tidak Anda kan di backing oleh orang tua Anda? Ya, ternyata tidak. Jadi orang tua saya malah bilang gini, bahasa Jawa ya ini, itu dari polisi ini buat gaya-gaya. Itu saya ingatkan betul. Jadi sejak saat itu guys, ketika ada cegatan polisi, saya itu minggir. Meskipun banyak polisi yang, terus mas. Anda lebih segan. Iya, positif. Ya, Anda menjadi lebih segan dengan sosok polisi karena Anda. Enggak, Pak. Saya nanti khawatir dimarahi bapak saya. Iya. Saya minggir, Mas. Ya, ini contoh yang betul nih. Iya, salah. Saya kan dulu suka pakai spion 1. Ingat enggak pakai spion 1? Pakai spion 1, helm cebok putih. Helm cebok putih. Iya. Tidak standar SNI. Sepeda motornya ceper, bannya ban cacing. Enggak, ban tipis apa ban cacing, Pak. Oh, ban cacing ya. Itu dulu gitu. Itu terus kena tilang, ya ditilang, akhirnya terus sama bapak saya sendiri dibayar. Tapi bukan di pengadilan, kan dulu ada yang di Satlantas dulu. Mereka langsung ke BRI juga. Ya, mereka akhirnya. Artinya kan meskipun orang tua saya punya apa ya? Posisi lah, wong dengan Kapolres itu kan ya. Pelek. Tapi tetap ini bayaran tilang. Jadi saya dikasih uang, tidak dia langsung dikasih uang. Misalnya dulu kena tilangnya 20.000 sebanyak guys, 20.000, 50. Saya terus bayar ke pos lantas. Pak, saya mau. Tapi sambil bilang mohon maaf. Itu. Kan cerita baik, saya punya cerita bodoh. Mas. Disensor lagi nanti ya apa? Nanti bodit gitu. Saya dari Pasar Belimbing. Sekolah saya kan dekat Pasar Belimbing. Pasar Belimbing itu sing satu arah bukan? 2 arah, Soekarno-Hatta lewat Soekarno-Hatta kita. Oh iya. Intinya sekolah saya dekat Pasar Belimbing, dekat Masjid Sabilillah di Malang kan. Man itu ya, Man. Masjid Sabilillah. Pasar Belimbing kok sama Masjid. Sorry. Ayani. Iya. Pertigaan besar Ayani itu. Kalau di Amerika itu Lincoln Way. WC masuk Pak. Iya kan jalan Lincoln Way kan jalan Ayani Mas. Iya. Gak apa-apa guys. Jadi saya dengan teman saya itu naik sepeda motor nggak pakai helm, koncengan. Saya mau isi bensin ke Dinoyo. Karena waktu itu pom bensin yang di Soekarno-Hatta sempat dicampur dan saya berebut motor saya. Oh, saya pernah tahu. Pesawat itu iya. Itu pesawat tuh. Nah, saya ke sana, saya ke Dinoyo. Aduh lah. Lah iya tuh, nggak pakai helm. Saya di situ ono cegatan biasanya Mas. Nah, kita cerita nih. Iya. Saya gimana? Tak ngobesi apa cubis. Jadi saya gonceng teman baik saya namanya Yohanes ya. Kayak nggak pakai helm dong, pasti otomatis polisi yang benar akan memberhentikan kami kayak. Oke. Diberhentikan lah kita. Waduh, saya ngomong, waduh Yohanes, anak polisi, yuk, bus. Terus kita mudun aja, kita tonton motorik.
Kita tuntun motorin supaya kita ngomong motorin mogok. Kita ngomong motorin mogok. Terus polisi ini lagi pinter sih. Kenapa betul tuh? Mogok Pak. Mogok Pak. Terus coba kalau di sini. Sini guys. Wih. Goblok. Terus coba starteran. Jadi guys, Sepeda motor itu starter. Lah kok nyala lo? Lah kok nyala? Anjir motornya gak kumpul. Itu kebodohan remaja. enggak. Berhenti starter murung Pak. Itu saya pikir kebodohan pada yang sama. Perasaan zaman jahiliyah itu sebelum Nabi Mas. Belum. Ini Nabi sudah datang Mas. Iya, tapi tetap goblok. Bayangkan guys, start motor ya, ada tilangan, dituntun. Nah, Anda berpikir polisi itu apa? Gak goblok aja. Polisi Ya polisi yang pintar guys. Ya kok betul. Apa betul mogok Pak ketean bensin. Coba start. Coba starteran lah kok iso kok. Dan masalahnya nang kantor. Nah masa polisi begitu lulusan SD. Ayo nang kantor. Kita akhirnya bayar Pak. Akhirnya bayar nih. Duit kayak bensin. Masuklah ke transfer BRI Pak. Aduh guys. Aduh. Sorry ya. Minum dulu. Ya, sponsor ya. Sponsor. Vita Coco, coconut water. Belum dapat. Apa? Itu guys, makanya guys, untuk yang kena tilang. Jangan dituntun motornya. Ya. Dan jangan pakai motor mogok. Jangan sampai pakai alasan Motor mogok. Motor mogok ya. Mending balik jalan, cari jalan Iya gak tikus. penting mas. Atau bisa lagi pakailah helm. Sama ini gue nakal aja. Nakal, iki gak main ya. Guys, nek sampai nakal, ini main guys. Nakal bodoh jangan, itu prinsip orang tua dari saya. Iya, nakal boleh, bodoh jangan. Bodoh jangan, nakal boleh. Kayak saya tadi. Nakal yang teladan yang enggak paling enggak itu guys ya. Nek wis 3 ilmuwan, cope busi itu dicopot sih guys. Cope busi dicopot pas polisinya nyetater. Tapi ya polisinya pinter Pak. Kan kalau busi dicabut, kilo Pak, hitam-hitam itu kan. Enggak, saya dulu tak kasih mas, tak kasih apa Tisu. dalam tisu. Jadi sampai nggak bisa. Nggak bisa. Iya, cuma saya tidak. Tapi sekarang kan metik bro. Coba bongkaran nih motor metik Pak. Sampai nangis sampai kiamat. Terus gitu guys. Tadi Mobil ngomongnya busuk. Nah, itu ngomongnya mobil busuk terus cope busnya mobilnya sampai. Aduh, tangguh sakit. Gitu guys ya. Aduh. Maaf ya penonton sekalian, maaf ya Pak. Tadi soalnya Mas Mau Andreas ini ini jadi tempat sharing kebodohan saya. ya, tempat sharing ke kebrutalan. Jadi pengalaman yang pelajaran yang bisa diambil adalah Anda bisa menjadi proprietor meskipun Anda agak kurang nakal. Agak kurang tahu Kurang disensor lagi. Tapi sukses oke sampai Inggris sampai mana? Sampai Australia, Amerika tuh. Berkat nakal. Iya. Makanya kita pengen sini nakal sih. Tahu ditilang Pak Polisi dan loh, siapa tahu loh, nanti Pak Polisi terus didoakan. Iya. Nah ya lagi kok goblok tak doakan Peter. Nah. Tapi ini mohon maaf ya Pak, ini bukan saya terima kasih kepada Pak Petrus, polisinya nama Petrus. Oh, Pak Petrus. Pak ini Pak, karena teman saya nama Petrus cuma sedikit. Iya. Sekalinya saya ketemu nama Petrus, seorang polisi yang menangkap saya. Paling Karena pensiun Mas sekarang. iya. Semoga lihat ya. Tahun 2004 2020. Beliau kan melihat lambang sekolah saya, Iya. nama saya juga Andreas. Beliau namanya Petrus, ya toh kan kita tahu kita satu geng, ya kan. Terus saya bilang, walah le, kita ini boyo sing jujur. Untungnya tidak satu gereja loh Mas. Iya, saya mikirnya adalah, terus ngerti ngono kok sampean tilang to Pak. Wis ngerti. Lho, tapi boyo jujur, dhewe kok ya mbok yo jadi tilang. Tapi sebetulnya Mas, apa ya bukan kerusakan sih bahasa yang pas ya.
itu gara-gara bolo dewi Mas. Iya betul, nggak boleh sebenarnya Pak. Oh tidak boleh Mas. Jadi saya bersyukur pada Pak Petrus karena beliau jujur dan saya nggak ngasih meskipun beliau duit. istri anak transfer. Jadi saya disuruh jalan ke ATM, iya, suruh transfer. Itu makanya bapak saya dulu gitu nih, kena tilang lebih baik berhenti daripada kecelakaan bayar. Yang kedua, jangan sidang. Kenapa? Karena entek lu ya. Yang pertama, yo lama nek sidang yo. saya mikirnya sidang itu adalah mencari kebenaran loh bro. Benar. Orang wow amat toh. Tapi karena saya sok-sok pengen tahu hukum, Ruang sidang. saya ditilang karena saya nggak nyalain lampu ketika siang hari mentang-mentang. Pak, saya mau sidang. Monggo. Di sidang, di tempat sidang itu ternyata langsung diputus bersalah gitu. Tapi ini sidangnya biaya pengadilan ini. Mahasiswa hukum Bukan, lulusan SMA. Lek ketilang motornya dituntun. Kata jeluk di sidang, itu yang seharusnya bayar 50.000 jadi bayar. Ngene kok dadi vice president Fulbright. Iya. Bikin. Tapi gak apa. Vice president Fulbright Indonesia itu dulu pernah. Ya pernah vice president. Saya vice president 2 kali, kemudian sekarang sekretaris karena saya memberikan kesempatan untuk yang muda menggantikan saya. Oh gitu. Saya sekretaris. Sekarang yang dari mana Mas vice president? VP-nya dari Kolombia. Oh Kolombia. Tapi presidennya dari Rusia. Oh presiden dari Teman sekelas saya. Presiden Fulbright di kampus ini namanya Max, dia teman sekelas saya orang Rusia. Bayangkan Fulbright Amerika, presidennya adalah orang Rusia. Pokoknya Korea Utara. Jadi ya, itu maksudnya multicultural sama dengan. Loh, tapi memang benar guys, kalau di area student ini guys kita memang Bebas untuk menyuarakan. bukan memang dari semua Iya, multicultural. Iya. Mau dari Amerika, mau dari Palestina, Jombang, dari Malang, ada yang dari Palestina. Ya, teman-temannya anak saya, Ahmed. Ya. Topiknya apa mas? Oh iya, sorry. Ya kembali, Mas. Terakhir Mas, sebelum kita closing. Iya. Untuk yang beli mobil yang aman di mana Mas? Untuk yang tidak tahu mesin loh Mas ya. Meskipun mohon maaf guys, Anda tahu mesin di Indonesia belum tentu tahu mesin di Amerika. Iya. Karena dia pakai apa sih? Matic apa? Ya, matic transmission. Iya, bukan yang ini, yang hybrid. Dia Hybrid yang pakai baterai, separuh bensin. kayak Priusnya Pak Adi yang saya pakai. Iya, itu hybrid ya. Itu iritnya. Gini, jadi untuk membeli mobil, meskipun di dealer itu masih bisa ditipu, dalam konteks ditipu gini mas. Mereka kan membeli mobil dari masyarakat. Betul. Mereka nggak cek. Kalau mereka tahu kondisinya ini jual berapa? Oh 2.000, 2.500. Tapi dealer punya jaminan kembali mas? Enggak. Loh, saya ada. Ya, Yang kalau dari di- Ford. Dari Masih ingat, Ford. masih ingat dulu waktu Mas Yusuf mau nganterin saya Di mobil putih Bun. itu saya mau beli. Hmm. Di Bun itu juga sama yang mau beli yang Dodge, yang mobil putih van Grand Caravan. Terus saya bilang, setelah saya beli saya nggak jadi 3 hari boleh nggak? Nggak boleh. Itulah kenapa istri saya nggak boleh waktu itu. Jadi intinya tanyakan dulu ya gitu. Tanyakan Boleh dulu, nggak? langsung Di resul. tanyakan dulu apakah bisa. Ketika misalnya 2 hari 3 hari nggak cocok boleh dikembalikan nggak? Kalau nggak boleh ada jaminan apa supaya apa? Saya nggak beli mobil bodong dalam konteks mesinnya ya. Mesinnya. Kalau suratnya aman supaya bisa diurus. Terus itu yang pertama, kalau nyari harga ya harganya masuk akal lah. Kalau harga saya dulu masuk akal ya Subaru 4.000. Masuk akal mas. 2007. Untuk budget mahasiswa. Iya. 4.000 6.000 itu 100 juta loh guys. 60, 70. 4.000 kali 15 kan 60 juta mas. 2.000 kan 30 juta mas. Iya, 2.030 juta. Saya punya. 6.000. Oh 6.000 ya. Iya 6.000 kan 90 juta mas, 90 juta. Ya maksudnya kita real kita kurskan aja. Ya, jadi harganya nggak jauh berbeda. Tapi kalau ada beruntung kayak saya punya kenalan jual mobil murah ya udah lah. Aman ya yang Aman. Hyundai itu. soalnya nanti problemnya apa sih pas jual lagi guys. Betul. Nanti pas dijual lagi Penting mas, surat-surat. Apakah itu clean title, apakah dia rebuild atau nah, itu tolong dijelaskan mas. Iya. Saya. Jadi kalau kita jual mobil itu cuma butuh 2 surat. Satu registration, yang satunya akta jual beli. Akta jual beli dalam konteks dengan ngeprint kertas, kemudian kita tanda tangan jual dan pembeli. Gampang banget kan.
kemudian registernya ini dibawa oleh yang si pembeli. Nah, si pembeli bisa membalik nama, bisa enggak, gitu kan? Oh iya benar. Nah, tapi di registrasi itu kan ada sejarahnya. Mobil ini clean title, dia dari pabrik sampai sekarang nggak pernah ada kerusakan total, dianggap kerusakan total, atau ada namanya rebuild title, salvage title. Bentar, saya potong mas. Itu ngurusnya di mana mas? Diurusnya di Nevada itu kan? Ya apa namanya itu mas? Di Department of Transport juga. Oh iya, berarti bukan di kantor polisi bukan Treasurer, Iowa Treasurer. Ya itu, apa namanya? Iowa Treasurer, dari bendaharanya Iowa. Ya, Treasurer kayak gitu. Jadi bukan di STNK, bukan di DOT, bukan di polisi, bukan di Disub, bukan di kantor polisi lah kasarannya gitu. Di Iowa Treasurer bendaharanya. Kayak Samsat mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Plat nomor itu juga bisa, kayak Mas Yusuf tadi sampaikan di broadcast sebelumnya, podcast sebelumnya bahwa bisa minta plat nomor yang sendiri. Bisa $35 ya. MI. Kalau saya normal aja $25 itu. Saya punya 3 plat. Mobil saya 2, 1 plat nggak dipakai. Bawa pulang aja. Iya. Punyanya Pade juga diminta, jadi bisa kirim ke sana. Jadi gitu guys ya, pastikan untuk yang mobil itu clean title, terus apa lagi mas? Ada yang namanya salvage title atau rebuild title. Rebuild. Jadi kalau salvage title sama rebuild title berarti mobil itu pernah dianggap rusak total. Nah, rusak totalnya Amerika sama rusak total kita beda. Rusak totalnya itu kemudian karena banjir, karena nabrak terus depannya. Untuk memperbaiki itu lebih mahal daripada menjual, maka mereka akan anggap itu mobil yang total rusak. Akhirnya suratnya udah diganti rebuild, dianggap rusak, udah gone, udah lencak nih mobil, udah mati lah mobil itu. Tapi untuk mau dibeli orang lagi, dia perbaikilah BPKB-nya, dihidupkan kembali, namanya rebuild title. Nah kasarannya gini guys, untuk yang teman-teman yang dulu yang bis kan buantra guys, sampai tahu bis itu biasanya kalau itu pas dicek itu masih itu mesinnya Hino, tapi dibuat di jalan diganti dompeng. Dompeng itu buantra mas, dompeng. Nah kayak ini di Indonesia ini? Ya, maksudnya di Indonesia untuk memperjelas ke teman-teman. Dan mungkin yang di rebuild itu tadi mesinnya itu dibuang, diganti. Nah, ini gampang juga di Amerika. Enaknya di Amerika engine-nya bisa di swap engine namanya kan? Iya benar itu maksudnya. Saya maksud di swap engine tadi loh. Ya, tapi ada nomor, tetap ada nomor rangka dan nomor mesin. Iya, cuma di sini ada lagi tambahan nomor apa sih? Ya, pokoknya itu lah. Iya, apa sih namanya itu yang ada deretan huruf dan angka itu kan? Iya. Register VIN, vehicle identification. Itu biasanya di kaca mobil sebelah kiri ya. Kiri betul. Kiri apa namanya? VIN itu nanti yang buat ciri untuk mobil itu. Ciri untuk mobil itu sejarahnya kita bisa cek semuanya di internet. Mobil ini pernah masuk bengkel berapa kali itu ada? Gimana di Carfax ya. Dan kalau untuk beli mobil atau jual mobil, bandingkan harga yang di KBB, Kelly Blue Book. Oh iya. Nanti ada dikasih link aja mas, karena itu penting mas. Ya nanti Kelly Blue Book. Nanti tak kasih ya, sini guys ya. Kelly KELLEY Blue Book. Itu nanti harga fair. Jadi harga jual berapa, harga beli berapa itu ada di situ. Ada di situ supaya mengatur meregulasi harga mobil biar nggak karuan. Ya benar. Soalnya nanti sampai kan intinya kan mau beli mobil 6.000. Ya kan nggak mau rugi kan, masa ya dijual 2.000. Paling nggak ya turun-turun. Ya kalau mobilnya Subaru Forester pejat. Iya, bisa tuh malah. Saya beli 4.000 jual 1.500. Mau. Ya, kehilangan 3.000. Padahal 3.000 itu bisa buat beli mobil lagi 2.000-an. Murah-murah guys di sini dan teknologinya baru. Enaknya itu. Bayangkan Subaru Forester aja 4.000 loh, Subaru 60 juta. Di Indonesia, di Indonesia berapa? Ratusan sih. 2-3 kali lipat. Di sini aja Toyota Highlander atau Forerunner kalau di sini namanya. Forerunner. Itu di sini 6.000 dapat guys. Iya, di sini juga kalau mau beli Mustang, beli Ferrari, Lamborghini juga lebih affordable. Ini Jeep yang biasanya itu di jalan itu. Jeep itu biasanya kan biasanya kan yang tuit dikai lampu rotator yang menyilaukan mata. Di sini kemarin tak tanya itu 15.000. Yang dulu yang second-hand yang tahun 2007 juga masih 4.000 itu. Yang kita lihat yang dulu kita di Bun. Hitam. Itu kan mas, tahu tempe.
Chevrolet Tahoe namanya. TAHOE. RX itu ternyata tuh 1, 2, 3, 4. Apa ya? 4 apa? Bangkunya 4 bro, 4 bro. 4 tau yang di belakang kan Yang saya mau beli itu kan? iya, cuma dilipat sama dia. Itu mas, Chevrolet, Traverse apa? bukan. Saya lupa namanya. Mobil besar pokoknya, mobil besar. Gitu. Navigator apa ya? Nah, Bukan ya? bukan. Bukan ya? Saya nggak tahu, Masa sih? saya tahu LTZ. Navigator. Oh, navigator ya. Navigator. Keren kan Mas Andre ini, banyak uang, dos apa? Bukan banyak orang, banyak kebusuknya, banyak Tapi kan iya. Makanya dari hasil pengalaman lah. pengalaman ini kita share. Jangan diulangi itu, jangan sampai kebusuk teman-teman kita. Ya, jangan sampai nanti. Dicek dulu 1 jam itu di tol, jangan sampai overheating, AC dicek, heater dicek, biar ketika winter nggak kedinginan, Tidak kepanasan. kalau summer nggak nggak kepanasan. Iya. Itu penting ya. Kalau udah beres cocok, dia tulis suratnya clean title atau salvage title. Terus harganya dicek dikali Blue Book, ya kan? Iya. Ya udah gitu. Bane, ya Banyak all season. all season penting itu. Kacek $15 yang penting. Ban tires, all season tires, bukan hanya yang biasa. Benar, all season tire. Jadi gitu guys ya, yang penting apa namanya, seperti kata Mas Andri, pastikan rodok cerewet titik nggak Iya, masalah. nggak apa-apa. Soalnya Anda ini ngeluarkan uang guys. Kalau didolarkan sih 4.000, 5.000. Kalau dirupiahkan kayak 100 juta. Sampai ngumpulkan uang 100 juta itu berapa Setahun. tahun guys? Ya di sini ya kalau kerja 2 minggu dapat Mas. Iya, ya. Maksudnya kan 4.000 kan 2 minggu 1 bulan lah. 1 bulan dapat. Ya gitu. Duh, bukan. Tak ada nebang sih. Nama perumahannya apa? Perumahannya Mas Yusuf. Oh, Siti Indonesia juga nih kalau ya. Jadi para warga perumahannya Mas Yusuf ketika beliau pulang sumbangannya dong. Oh iya, pasti Mas. Saya dulu Pak Afik itu sampai bendaharanya Pak Hartono itu modal berapa Mas? Tidak dapat 1 M? Pak Afik. Apa sampai. Dulu modal Pak Afik itu tak total 300 juta. Tapi dikas cuma 1 juta. Ya apa? Modal biayanya itu keren Kita kan punya kontraktor namanya Pak Hadi, bukan kontraktor yang perusahaan, bukan iya. Oh dia soalnya orangnya gudang garam. Loh, tetap itu merek Apa buruk darah. Dia itu kerja di sana, dia kan bisa memperkirakan habisnya. Oke, Bro, berapa nih? pinter loh. Sama Pak Wiwit juga, sama Pak Ono. Pak Wiwit yang tadi di kos-kosan itu? Yang Alkes itu? ya. Oke. Segini. Mohon maaf Pak Wiwit. Oh, Ya, salam kenal, saya Andreas, saya hanya diminta beliau membahas Anda gitu. soalnya dulu gitu Mas, saya itu tidak pernah pegang uang. Yang pegang uang itu kalau nggak Pak Hartono untuk yang PDAM-nya, Ko Fengki untuk yang bendaharanya. Tak kira istri Anda yang mama Bukan, pegang untuk yang pegang bendahara perumahan. perumahan. Kan dapat uangnya banyak itu Mas. Satu orang Urunan itu? Oh iya, satu kebersihan 125.000 satu pamit. Nah, Per kali bulan? sekian dia. Loh, sampai nggak ngeluh daripada ngandalkan apa namanya 1 M. Ya mending perumahan lah. Nek mau lan-lanan memperkaya diri. Nah, orang-orang kaya itu disuruh urunan 2 juta, 5 juta mau kok. Ya, tapi kan saya buat dulu bendaharanya satu lagi siapa sih yang kerja di stand Pak Anas untuk yang bendahara umum. Bendahara umumnya kok Fengki. Yang untuk security yang dan dipisah-pisah biar enak. human resource-nya. Pokoknya intinya ketua jangan pegang uang. Itu aja. Nek minta boleh lah. Kalau bayar. Untuk kepentingan bersamanya, Betul. minta bukan kepentingan pribadi. Penuh berarti. Nah, itu aja total kemarin sebelum berangkat itu ada 40 juta kita. Dolar Amerika. Paling kalau digumul kayak cowok. Tapi kan Mas Yusuf sekarang 40 juta cuma 1 bulan, lebih udah 40 juta. Nah, artinya guys, Kalau jujur kan mesti berkatnya mengikuti. amin Mas. Iya. Ada yang nolong Mas. Di sini juga ada yang nolong. Di sana kita Anda menolong saya pasti kan juga ada ditolong kan? Iya, amin. Ya gitu guys ya. Jadi kita saling menolong, jangan Ya. umpamanya soal duit itu kadang-kadang kas RT itu royoan gowo loh Mas. Padahal cuma berapa? Yang ketua sempat Cuman berapa tuh nominalnya tuh? kalau di Surabaya Hmm. itu dana desa ya loh, bingung kayak dana desa. Bisa sampai ratusan juta ya? Ya bisa.
bisa banyak itu, bisa banyak sekali. Kalau untuk yang di mana, kalau di Surabaya loh ya, apalagi yang apartemen tinggi itu bisa mungkin lah, saya kurang tahu, cuman pernah dengar mungkin antara 10 juta per bulan gitu. Kalau saya dulu di apartemen per bulannya memang ada uang seperti itu yang saya nggak hitung, tapi kadang separuh dari harga sewa bulanannya apartemen. Oh gitu. Biasanya saya dulu yang penting mas, kebersihan sama sampah. Bro, kebersihan sama sampah ini podo bro. Bukan mas, bro. beda. Sampah itu mas ngambil, kebersihan itu perawatan rumput. Oh, saya baru tahu ini. Oh, iya, saya bagi lagi. Security bagi lagi. Pokoknya dipegang kok Fengki dulu itu ada yang bayar, ada yang tidak ya. Itu 8 juta. Sorry. Kan kok Fengki itu laporan terus kan 6 juta. 8 juta. Itu nek bayar total semua 12. Nah, kadang-kadang kan namanya orang tua, ada yang kos-kosan, ada yang kita kan harus intinya jangan sampai dibutakan uang lah, ya kan. Jangan. Nah, kalau memperkaya diri setahun 80 juta. Oh, ya dulu sudah beli saya Innova. Fortuner pertumbukan SX4. Jangan gitu. Yang penting berbuat baik, guys. Dimanapun berbuat baik kita pasti akan dibaikin sama orang. Dibaikin, harus percayalah. Saya di Amerika sendiri juga ada yang ngasih tahu. Yeah. Oh, kemarin yang belum nonton Visa ya teman-teman. Visa J itu ternyata bisa buat kerja, monggo kerja dimanapun, mau di Google, NASA, Walmart. Ya, kebetulan kami di Bang Steve, ya. Saya surprise sih ketika saya di gereja ternyata dia pensiunan NASA. Orangnya nggak lihat, maksudnya NASA, right? Dia bekerja di sana dan kita ngobrol ya agak nyambung sih, agak nyambung karena dia jauh lebih pintar dari saya, so very nice. Jadi koneksi, jadi orang NASA pun pergi ke kota kecil seperti Ames. Maksud saya adalah orang-orang di sini meski pencapaiannya tinggi tapi mau bergaul, bukan orang yang eksklusif. Yes, so Gimana mas? Tadi mau tak tutup, tak closing mas. Kayaknya sudah. Tapi seru guys, dalam bahas sampai mobil busuk sampai NASA loh. Ya, siapa tahu besok di NASA ada mobil NASA ya mas. Mobil NASA itu. Jadi di Iowa State di mechanical engineering kita tuh kita punya beberapa astronot. Dan ada beberapa bukan spaceship. Bukan spaceship. Apa batu dari meteor. Tapi itu bukan di share ta mas. Itu kalau kan ada yang di display di tempat-tempat umum tuh nggak apa-apa. Ada apa ya? Barang-barang pesawatnya, baling-balingnya, ada foto-foto astronotnya juga ada gitu di namanya Howie Hall. Oh iya, coba teman-teman. Nanti saya tunjukkan kalau nanti saya tak overlay teman-teman nanti biar Mas Andreas, insya Allah. Terus katanya di sini juga ada pembuatan nuklir dunia kedua, benar nggak sih? Nah itu Mas Yusuf yang tahu lah. Nanti aja guys, yang itu tak dulu ya guys ya, tak skip dulu, maksudnya saya tak pancing dulu ternyata nggak berani. Sebenarnya saya tahu tempatnya di dekat sini, sekitar 10 menit dari sini ya. Di dalam jembatan akhir ya? Bukan, di dekatnya Lahan Jagung. Oke. Jadi masuk di kereta Lahan Jagung terus. Dia namanya memang, tapi itu untuk aja untuk penelitinya aja. Katanya kalau pembuatannya di Masalah apa? Saya lupa. Di sini cuma di sini penelitinya, pemikir-pemikirnya di sini. Iya. Oke Mas Andreas, terima kasih waktunya. Thank you sudah hadir. Ya, terus like and subscribe. Thank you sudah 212 yang subscribe. Ya, terus yang view, tak total semua yang view dari analitiknya sudah 28.000. Keren ya. Terus yang fotografi yang di Google itu malah persen 180. Tapi BTW semuanya thank you lah buat viewers. Terima kasih. Sebetulnya kita mau hanya share. Ya, semoga menjadi manfaat buat kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah merasa tersinggung, tidak ada maksud apa-apa. Kita hanya share ilmu skidingnya. Terus kalau kita nunggu tampil di TV yang itu ya kesuwen lah, nunggu jadi menteri asal votak gitu. Nah, kita kok nunggu jadi menteri, nunggu jadi profesor asal. Amin. Amin. Semoga selalu jadi profesor. Besok bukan S3 lagi di sini. Ya, S4. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah
Iya. menonton. Thanks for watching. Terima kasih Mas Andreas. Terima kasih banyak. Besok diundang lagi Mas ya. Amin. Ya, besok kalau lagi longgar kita Iya, undang iya. lagi. Terus durasinya maaf guys ya. Ini soalnya seru. Jadi agak di atas 30 menit semua. But overall Keren. asik kok. Yang Sukses buat penting. channelnya Mas Yusuf. Sukses juga buat Mas Andreas untuk Makasih. yang apa tadi Espresso. espresso untuk yang mau belajar. Tapi ada alamat bayar ya. Bayar karena dia kita komersil bisnis, kita dapat digaji dong gitu. Oh, Mas Andreas dapat gaji, jenengan yang les kayak di les di rumah. Tapi masih kompetitif harganya serius. Kalau saya mau les di salah satu yang cukup affordable dan pengajarnya juga mohon maaf karena lulusan S2 dan penerima beasiswa, jadi lebih ke first person experience, kita sharing pengalaman. Oh, berarti gini kayak nek pengen lolos SPMB lah kasarnya gitu. Lolos CPNS kan biasanya Dan belajar ke PNS-nya dulu. PNS dulu kan. Berarti nek belajar mau langsung ke yang sudah teruji Australia, Inggris, nama Inggris beda ya? Manchester Leeds di Inggris ya. Leeds, terus di Iowa. Ya. Oke, thanks for watching. Sekali lagi jangan lupa Sarapan. ya benar. Jangan lupa sarapan, itu penting ya Mas. Sarapan ya. Soalnya kalau sudah belajar guys, Lupa makan. Sudah saya lupa makan. Jangan lupa sarapan, berdoa. Nah, berdoa ini kan istilahnya kan ya kalau saya kan muslim sholat, mungkin kalau jenengan berdoa ya ke gereja, ke kuil, ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, bye bye.